seperti itu. Dan kami dari BMKG, pemerintah khususnya, tidak pernah membuat warga panik. Tidak pernah kita kasih info bilang, besok ada itu gempa bumi besar, hati-hati Ki. Kami tidak pernah mengeluarkan statement seperti itu. Seperti itu. Nah, jadi di sini ya kami juga ada informasi sedikit, nanti dibagi sama teman. Ini informasi yang terkait dari gempa bumi. Jadi kalau misalnya bapak, ibu-ibu ada Ki di ruangan, terus ada gempa kita rasa, jangan Ki panik. Kalau misalnya tidak bisa Ki keluar dari rumah, khususnya untuk lansia, ibu-ibu lansia biasa tidak kuat di jalan, cari Ki tempat perlindungan, misalnya di bawah meja atau di bawah tempat-tempat yang kuat. Tapi kalau bisa Ki keluar dari rumah, keluar Ki dari rumah. Nah, untuk sekarang ini masih ada gempa bumi, tapi kekuatannya kecil. Seperti itu. Jadi jangan Ki panik. Kalau misalnya untuk warga-warga yang rumahnya rusak, seperti ada keretakan seperti itu, jangan Ki dulu dekat-dekat dari rumah tak. Tunggu Ki sampai ada informasi dari pemerintah setempat. Kalau aman nih, baru Ki masuk di rumah tak. Tapi kalau untuk warga yang rumahnya baik-baik saja, tidak ada retak, bisa Ki kembali ke rumah. Jadi kalau dengar Ki lagi info ada gempa tanggal 21 lebih besar, tanya Ki dulu informasinya dari mana, jangan Ki langsung percaya. Baru kalau misalnya kita tinggal di daerah pesisir pantai Bapak Ibu, Tabe, kalau kita rasa guncangan lebih dari 20 detik, lari Ki ke tempat tinggi. Lari ke tempat tinggi atau jauhi Ki pesisir pantai. Kalau misalnya 2 jam setelah kita rasakan guncangan gempa, tidak ada tsunami, tidak ada air naik, pulang Ki ke rumah tak. Jadi jangan Ki lagi percaya kalau misalnya ada gempa kita rasa lebih dari 20 detik, terus ada yang bilang, hati-hati Ki, besok ada tsunami. Hati-hati Ki, nanti malam misalnya ada air yang lebih tinggi. Tanya Ki dulu informasinya lagi, dari mana Ki dapat info. Kalau bukan dari pemerintah setempat atau kami BMKG, jangan Ki percaya. Karena kasihan warga. Ya, kami dengar dari kami sampai kemarin hari Minggu, selalu yang kami dengar itu warga takut pulang ke rumah, katanya ada gempa yang lebih besar. Jadi kasihan Ki Bapak Ibu. Nah, gempa itu kekuatan yang keluar. Gempa itu. Jadi kalau misalnya gempa Ki, baru berikutnya ada gempa-gempa kecil, artinya itu gempa dua Ki kekuatannya. Tapi karena belum Ki keluar semua kekuatannya, masih ada sisa-sisa kekuatannya, keluar Ki sedikit-sedikit. Makanya ada gempa-gempa kecil kita rasa mungkin beberapa hari ini. Nah, lebih bagus keluar Ki itu kekuatannya sedikit-sedikit daripada terkumpul Ki kekuatannya, tersumbat Ki. Jadi tidak pernah ada gempa lagi tuh. Sekalinya tersumbat Ki makin besar gempanya, karena tidak pernah gempa-gempa kecil. Sekalinya keluar kekuatannya langsung gempa besar. Yang mana lebih kita pilih? Keluar Ki sedikit-sedikit kekuatannya, gempa-gempa kecil, atau tertahan Ki kekuatannya. Jadi sekaligus keluar Ki kekuatannya langsung Ki gempa besar. Jadi kan pasti kita pilih mending kecil-kecil mau saja, nggak dirasa Ki begitu, daripada sekali keluar Ki kekuatannya langsung Ki besar. Jadi jangan mikir khawatir kalau bilang masih ada itu gempa besar berikutnya. Nah, kalau sudah keluar gempa besar kayak kemarin Bapak Ibu, Tabe Lompong, untuk periode dekat ini tidak ada lagi gempa yang lebih besar daripada itu. Akan menurun kekuatan gempanya. Ada gempa kecil-kecil, itu yang tadi saya bilang masih ada sisa-sisa kekuatannya. Jadi itu keluar dari gempa-gempa kecil daripada ditahan Ki, nanti sekaligus keluar langsung Ki besar. Kayak kemarin nih, kayak 7,4 tuh kita rasa nih seperti itu. Nah, jadi jangan Ki panik. Kalau misalnya Bapak Ibu yang rumahnya masih bagus, pulang ke rumah tak. Tapi kalau ada rusak rumah tak, jangan Ki dulu dekat-dekat rumah tak. Bisa Ki tinggal di depannya. Karena ada juga saya dengar, katanya ada sampai warga yang beli tenda gara-gara takut pulang di rumahnya. Padahal tidak ada apa-apa. Kan kasihan Ki juga kalau seperti itu. Jadi kami nih langsung dari pemerintah. Makanya kami pakai baju dinas di sini, kami kasih tahu Ki langsung seperti itu. Nah, ada yang mau kita tanyakan. Mungkin ada yang kita dengar lagi informasi bilang nanti lagi tanggal 28 ada lagi gempa, naik lagi ke gunung. Kan sebenarnya tidak ada Ji.
Kalaupun ada misalnya peringatan dini, kami sampaikan ke pemerintah setempat. Nanti pemerintah setempat yang kasih tahu Ki. Jadi kalau misalnya informasinya bukan dari pemerintah setempat atau kami, jangan Ki langsung percaya. Tanya Ki dulu dari mana Ki dapat info. Kalau karena saya juga tanya masyarakat, saya juga kurang tahu ya. Saya dengar juga dari orang ke orang. Akhirnya banyak orang yang percaya, akhirnya ikut nih. Ada yang mungkin Bapak Ibu mau tanyakan ke kami? Emang seputar ini Pak, seputar katanya ada kabar yang berkembang ini tentang angin yang akan datang katanya, kencang anginnya. Bagaimana pandangan BMKG terhadap hal tersebut? Oh iya. Nah, untuk prospek cuaca hari ini itu cuaca hujan ringan sampai sedang diperkirakan sampai sore hari. Kalau misalnya ada badai atau angin kencang seperti itu, ada gitu informasinya ke pemerintah setempat. Nanti pemerintah setempat kasih tahu ke masyarakatnya bilang, oh nanti minggu depan mungkin ada siklon atau badai, cuaca buruk, jadi hati-hati Ki, seperti itu. Itu juga informasi yang kami sampaikan ke kapal-kapal, ke pelabuhan. Jadi itu ke pelabuhan, ke kapal-kapal itu informasi cuacanya itu dapatnya juga dari BMKG Ji. Makanya mereka tahu, oh pada tanggal sekian kira-kira cuaca buruk, jadi hati-hati. Jadi kami itu kasih informasi seperti itu. Masalahnya banyak orang kasih takut-takut Ki, biar itu hujan atau angin biasa jadi bilang nanti itu ada angin kencang kayak tornado, kayak badai. Padahal sebenarnya angin kencang biasa Ji, angin biasa seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak ada peringatan dari pemerintah setempat, jangan Ki langsung percaya, tanya Ki dulu informasinya dari mana Ki dapat itu informasi ada angin badai. Kalau dia sendiri tidak tahu informasinya dari mana, jangan Ki langsung percaya. Kalau kecepatan angin 20 sampai 42 knot bagaimana itu Pak? Kalau di atas 40 itu cukup kencang. Kalau 40 knot itu 30 sampai 40 knot itu cukup kencang. Kalau 20 itu kencang, lumayan kencang. Seperti yang semalam, kalau kita rasa yang tadi subuh itu malam dari jam mungkin sekitar jam 1 apa ya sampai subuh. Itu berkisar 30-an knot. Nah, itu kan cukup kencang. Makanya kasihan Ki kalau misalnya di tenda seperti ini. Belum pilih kalau misalnya angin kencang kena tenda atap misalnya, ya nauzubillah semoga tidak jadi rubuh atau apa, kan kasihan Ki. Mending di dekat rumah tak saja. Dekat Ki juga memasak. Mungkin tidak susah Ki juga naik ke gunung, tidak capek Ki bolak-balik ke rumah tak seperti itu. Jadi kalau misalnya ada berita yang berlebih-lebihkan, maksudnya hati-hati Ki, ada nanti angin kencang begini yang bisa bikin rumah roboh, yang bisa bikin bikin terbang atau apa segala macam, tanya Ki dulu informasinya. Karena kalau misalnya memang ada cuaca buruk, dikasih tahu Ji itu harusnya dari pemerintah setempat. Karena kami tuh BMKG kepanjangan tangannya ke masyarakat, pemerintah Ji setempat. Kami tuh kasih keluar informasi, nanti pemerintahnya yang ke masyarakat. Seperti itu. Jadi itu Ji, karena banyak dari kemarin Bapak Ibu tabe banyak informasi-informasi tidak jelas. Mulai yang kami dengar itu angin kencang, badai, gempa bumi yang lebih besar, banyak sekali yang kami dengar. Alhamdulillah kami kemarin ke Desa Sambali. Jadi kami sosialisasi di Desa Sambali. Kami ketemu sama warga di situ, katanya saya tanya, "Oke, kemana Pak habis ini?" Maka ke gunung. Karena ada gempa besar beda tanggal 21. Kami edukasi ke masyarakat di situ. Akhirnya masyarakat situ tidak jadi ke gunung. Dan akhirnya tidak ada apa-apa tanggal 21 sampai saat ini. Baik-baik gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada informasi kalau ada informasi berita kita dapat terkait bencana, tanya dulu infonya dari mana. Kalau bukan dari BMKG atau pemerintah setempat, jangan kita langsung percaya. Ada yang mau kita tanyakan mungkin Bapak Ibu, atau ada yang kurang jelas yang saya ucap, saya bicara. Ada yang mau ditanya, yang jelas. Mungkin begini barangkali perlu dijelaskan ke mereka untuk kondisi sekarang. Kan mereka ada di tempat pengungsian ini dengan suatu bentuk kekhawatiran. Jadi mungkin ada statement dari kita dengan yang apa yang Bapak jelaskan, mungkin ada diskusi mereka mungkin bagaimana kalau kita pulang ini, apakah sudah bisa atau bagaimana? Gitu, ya. Tapi Bapak Ibu pulang mikir ke rumah tak. Tidak ada gempa yang lebih besar tanggal 21. Seperti itu, aman Ji. Kalau rumah tak masih bagus Ji, tinggal mikir di rumah tak. Kalau rumah tak ada rusak, jangan dulu masuk. Tunggu Ki informasi pemerintah setempat.
Kalau bilang selesai mi gempa buminya, masuk Miki perbaiki rumah tak. Jadi pula Miki Bapak Ibu, tidak ada ji hari ini gempa yang lebih besar. Aman-aman ji. Ada ji gempa, tapi kecil. Bahkan mungkin kita tidak rasa. Hari ini sudah ada 924 gempa. Tapi kita rasa semua itu 900 tidak toh? Tidak. Tidak aja toh? Iya, ada sampai detik ini, sampai saat ini ada 924 gempa susulan dari gempa 7,4. Tapi kan kita tidak rasa ji, gempa-gempa kecil. Jadi aman ji. Pulang Miki ke rumah tak, berberes Miki. Itu ji yang kembali kami ingatkan, kalau rumah tak rusak, ada retak di rumah tak, jangan ki dulu masuk di rumah tak. Tunggu ki sampai betul-betul aman, tidak ada gempa bumi. Kalau rumah tak masih bagus ji, kuat ji, masuk Miki di rumah tak. Seperti itu. Tetap waspada, lihat Miki informasi-informasi gempa, kalau ada informasi gempa kita dapat. Bagaimana? Jelas? Iya, Jadi- karena mereka ini bagiannya memang untuk ini, kan? Gitu. Makanya perlu dikumpulkan supaya tidak simpang siur informasi. Nah, kebenaran informasi itu dari beliau-beliau ini. Gitu. Jadi selama ini dimanapun itu tempatnya, informasi dari beliau-beliau inilah yang perlu kita ambil itu. Kecuali kalau bukan dari BMKG itu sendiri, kita jangan percaya. Ya, BMKG dan yang direkomendasikan dalam hal ini pemerintah. Jelas nih? Ya Sidi, iya. Saya minta maaf Bapak Ibu kalau ada yang saya ucap dan kurang jelas ke kita. Kalau ada yang kurang jelas bisa kita tanya langsung ke saya atau bisa kita tanya ke pemerintah setempat, kepala desa tak mungkin. Nanti kepala desa tak yang sampaikan ke kami. Seperti itu. Ya. Ada yang mau kita tanyakan mungkin Bapak Ibu? Cukup nih. Sekali lagi kaminya terima kasih Bapak Ibu. Sebelum mohon maaf mengganggu waktu tak ini. Semoga habis ini saya sosialisasi pulang Miki ke rumah tak. Tidak ada lagi tenda-tenda begini. Jadi, makasih nih. Terima kasih Pak. Pulang dulu ke rumah. Iya. Tidak ada apa-apa lagi. Kirim di- Tidak ada apa. Demikian guys, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.